Oke, kita mulai ya guys. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Serba Tahu. Kali ini gue, Faiza, bakalan ngebahas suatu topik yang menarik nih. Tapi di sini gue nggak sendiri guys, karena ada partner gue nih. Boleh dong Mbak perkenalin dirinya? Iya, halo guys, gue Juliana yang bakal bareng-bareng bahas topik menarik nih sama Mbak Faiza. Oke, jadi topik yang bakal kita bahas di sini tuh apa sih keunggulan dari ekonomi Islam? Nah, menarik banget nih topiknya ya Mbak Juli. Buat kita kulik-kulik, apalagi di sini kita ada bintang tamu spesial nih. Bah, bener banget dong. Bintang tamunya siapa tuh Mbak Faiza kira-kira? Boleh dong di-spill. Boleh banget dong. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, bintang tamu kita kali ini nggak biasa nih. Soalnya datang dari jurusan ekonomi yang pastinya tahu dong tentang topik kita hari ini ya kan. Oke, boleh Mas Raihan dan Mas Fardan kasih suaranya dong buat pendengar kita kali ini. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum semuanya. Asik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal semua. Salam kenal. Hai guys, gue Fardan. Salam kenal ya. Salam kenal. Wah, asik nih ya podcast kita kali ini ada bintang tamu. Oke, jadi Mas Rehan dan Mas Fardan siap gak nih buat ngobrol-ngobrol seputar keunggulan ekonomi Islam? Siap, insya Allah. Insya Allah. Siap Siap. banget dong. Oke, gini, gue mau nanya deh sama lo berdua, Mas Rehan dan Mas Fardan. Kira-kira nih definisi ekonomi Islam buat lo berdua apa sih? Boleh mulai dari Mas Fardan? Oke. Kalau menurut gue ya, ekonomi Islam itu ekonomi yang emang ada kaitannya sama nilai-nilai Islam gitu. Berkaitan dengan nilai Islam ya, Mas? Oke, kalau menurut lo, Mas Rehan, gimana tuh? Nah, kalau menurut opini gue sendiri sih, ekonomi Islam itu tuh jadi kayak suatu ilmu yang emang berlandaskan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi tuh nggak bisa lepas lah dari apa kata Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Wih, mantap ya perspektif dari bintang tamu kita kali ini. Berarti ekonomi Islam itu kurang lebih kayak suatu ilmu yang sekiranya emang ngurus hal dunia, tapi basisnya itu tetap agama ya, agama Islam gitu. Nah, bener banget tuh Mbak Faiza. Nah, tapi ini ada satu fun fact aja nih yang tahu-tahu aja nih yang mau tahu nih. Jadi tuh ekonomi Islam itu tuh ternyata tuh lahir berdasarkan kegagalan ekonomi kapitalis dan sosialis zaman dulu tahu. Serius lu, Han? Gue baru tahu. Karena apa sih gagalnya? Itu loh dan apa ya? Dulu Pak, gara-gara Oh, gue tahu tuh, Mas Rehan, karena kapitalis dan sosialis tuh sistemnya agak kaku. Terus ada kesenjangan gitu antara teori sama perilaku dan fenomena ekonominya. nah ya itu maksud gue itu bener banget tuh kata Mbak Juli. Oke, sedikit nambahin nih Mas Rehan. Kayaknya kehadiran ekonomi Islam ini tuh ternyata dianggap sebagai upaya untuk keluar dari jeratan-jeratan kapitalis dan sosialis loh. Wih, keren ya ekonomi Islam ini. Nggak salah nggak sih kita ambil jurusan ekonomi syariah? Ya nggak, Mas Rehan? Yoi dong, Bro Fardan bener banget. Unggul banget deh ekonomi Islam ini. Mas Rehan mention-mention soal unggul-unggul nih. Emang apa sih Mas keunggulan ekonomi Islam menurut Mas nih? Aduh, Faiza, pertanyaannya langsung nembak gitu. Jadi, gua jelasin secara perspektif gua aja ya. Jadi jawaban gue tuh kayak gini. Kalau menurut gua ini, selain kita memahami ilmu ekonomi, di sisi lain itu kita juga bisa memahami ilmu agama nih, yaitu ya tahu sendiri lah agama Islam. Jadi itu nilai plus banget menurut gua bisa dapat dua ilmu gitu. Sama kayak ada peribahasa yang bilang sekali menayung dua tiga pulau terlampaui kan keren banget tuh. Mantap. Masya Allah, Masya Allah banget nih, Mas Rehan. Oh iya, gue mau nambahin nih. Keunggulan lainnya itu dari ekonomi Islam, kita bisa mendapat kebahagiaan loh, guys. Bagian dari siapa nih Mas Fardan? Coba di-spill lebih detail dong. Ya, kebahagiaan kepada manusia dari sisi alokasi dan distribusi dari sumber daya yang ada gitu. Ngomong-ngomong soal sumber daya yang kita milikin ini terbatas nggak sih? Kalau dari pandangan ekonomi Islamnya gimana tuh? Kan kelangkaan atau keterbatasan jadi masalah utama ya dari perekonomian. Nah, great question banget nih. Kalau soal sumber daya, sebenarnya tuh menurut ekonomi Islam itu nggak langka, apalagi terbatas. Karena semua yang udah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala itu udah cukup banget buat manusia, guys.
Nah, yang bilang langka itu mungkin Maru kali ya. Bener banget tuh Mas Mardan, seharusnya ini semua cukup kali ya. Nah, mungkin sesi podcast kita kali ini udah sampai sini dulu kali ya. Gue Faiza dan partner gue Juliana. pamit undur diri ya, dan makasih loh buat Mas Raihan dan Mas Fardan nih udah mau jadi bintang tamu kita hari ini. Dadah semuanya. Oke, terima kasih juga Mbak Faiza, Mbak Juliana. Makasih juga loh ya guys. Thank you guys. Dadah, assalamualaikum. Salam.